Assalamualaikum sahabat pencinta misteri dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali di channel Tumbang Horor. Dan pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan kisah horor yang berjudul Sumpah Pocong bagian 1. Saat itu, tahun 2005, suara HP berbunyi. Halo, Assalamualaikum Pak. Halo, Waalaikumsalam Dun. Gimana kabarmu? Gimana kuliahmu? Alhamdulillah, semua lancar Pak. Kabar saya sehat. Bapak Ibu sehat kan? Syukurlah nak. Bapak Ibu sehat. Kemudian seketika hening. Tak ku dengar lagi suara Bapak dari telepon. Yang ku dengar hanyalah suara lelaki tengah menahan isak tangis. Feelingku benar. Sepertinya Bapak sedang tidak baik-baik saja. Sudah kuduga sejak ku angkat gagang telepon. Suara dan nada bicara Bapak tidak seperti biasanya. Pak, Bapak kenapa? Apa-apa nak? Kamu buruan pulang ya. Kalau bisa minggu depan. Bapak mau ngomong sama kamu. Iya Pak, insya Allah saya pulang minggu depan. Sejenak aku berpikir, bagaimana agar minggu depan bisa penuhi permintaan Bapak untuk pulang? Karena jujur saja, aku berkuliah sambil bekerja di kota metropolitan. Aku tidak ingin menambah beban Bapak yang hanya seorang supir angkot di Jawa. Aku mengambil kerja paruh waktu sebagai seorang waiters di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Gajinya lumayan, bisa aku kumpulkan untuk membayar uang semesteran dan biaya hidup sehari-hari. Malam harinya, aku mencoba izin kepada pemilik kafe untuk mengambil cuti minggu depan. Syukurlah, atasanku itu sangat baik hati dan langsung mengizinkan. Singkat cerita, aku tiba di hari aku pulang. Aku menuju ke terminal bus dan naik ke bus jurusan kota di Jawa Tengah. Aku menempuh perjalanan 8 jam. Sampailah aku di terminal kotaku. Aku lanjutkan dengan naik ojek menuju rumah. Assalamualaikum. Aku membuka pintu rumah. Rumah terasa sunyi dan sepi. Aku menuju kamar bapak dan ibu. Karena tidak kutemui siapapun di rumah. Namun di kamar pun mereka tidak ada. Kulihat jam sudah pukul 14.20 sore. Aneh. Biasanya bapak sudah pulang dan ibu selalu di rumah. Karena hanya seorang ibu rumah tangga. Mungkin sedang pergi ke tetangga, pikirku. Aku pun merebahkan tubuhku di kamarku.
Sudah 2 tahun aku tidak pulang kampung. Rumah ini terasa masih sama. Baunya, suasananya, hangatannya tak banyak berubah. Sampai tak terasa, aku memejamkan mataku dan terlelap dalam tidurku. Nak, bangun. Udah maghrib ini loh. Suara ibu membangunkanku. Benar saja, aku mendengar lantunan azan maghrib. Aku bergegas mandi kemudian sholat. Kemudian bapak menghampiri aku yang sedang asik nonton TV sambil makan cemilan. Nah, setelah ini temani bapak tahlilan ya, di rumahnya Bu Sri. Lah, tahlilan ada apa pak? Tanyaku penasaran. 3 hari yang lalu anaknya, si Sulis meninggal, kena penyakit diabetes akut. Batinku. Sulis adalah teman kecilku. Kami bersama-sama sejak umur kami masih 2 tahun, sampai di bangku SMK. Aku agak terkejut karena bapak sama sekali tidak memberi kabar kepadaku kalau Sulis meninggal. Kata bapak memang sengaja tidak memberitahu karena tidak ingin mengganggu pikiranku. Akhirnya aku berangkat menuju rumah Bu Sri. Di sana sudah banyak berkumpul bapak-bapak. Tak lama setelahnya, tahlilan pun dimulai. Dimulai dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama yang dipimpin oleh Pak Ustadz. Setelahnya membaca Yasin dan dilanjutkan dengan bacaan tahlil. Orang-orang desa umumnya akan memejamkan mata sambil menggoyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan ketika membaca lafaz La ilaha illallah yang diulang-ulang. Saat itu aku yang tidak terbiasa hanya sedikit menunduk dan memandang ke seluruh bapak-bapak di sana. Semua terlihat khusyuk, ada juga yang mengantuk. Tiba-tiba telingaku berdenging sangat kencang sampai terasa nyeri. Saking sakitnya, aku sampai refleks menutup telingaku dengan kedua tanganku. Aku mendesis ketakutan, namun anehnya, bapak yang ada di sampingku sama sekali tidak bergeming. Padahal aku mengaduh cukup keras. Bapak tetap fokus membaca tahlil. Lalu samar-samar aku melihat ke arah kaca jendela. Karena kebetulan, aku duduk di depan kaca jendela yang mengarah langsung ke teras dan halaman depan. Di sana aku melihat bayang-bayang putih berwujud pocong. Dan wajahnya itu, aku mengenalinya. Dia adalah almarhum Sulis, temanku. Terima kasih pecinta misteri yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan video ini, tinggalkan jejak komen, like, dan subscribe. Dan biarkanlah cerita ini memiliki rasa tersendiri. Dan stop untuk membandingkan dengan cerita-cerita lainnya. Karena setiap cerita tujuannya sama, agar kalian ikut merasakan dan tentunya belajar dari cerita itu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Kembang horor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.